Oke, kita coba bahas markicap yang kemarin. Ada satu soal sebenarnya, tapi pertanyaannya ada tiga. Jadi bisa kita tulis soalnya seperti ini. Diketahui, balok bermasa 8 kilo terletak pada bidang datar kasar. Berarti ada gaya geseknya ya. Mu S-nya sama dengan 0,5, mu K-nya sama dengan 0,2. Balok tersebut ditarik seperti pada gambar. Lihat gambarnya, ini ditariknya miring. Makanya dia membentuk sudut. Ditarik miring ya, membentuk sudut. Gayanya 60 Newton. Gravitasinya 10 meter second kuadrat dan sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah yang A, F maksimal. Yang B, berapa gaya gesekannya? Yang C, percepatan baloknya. Kita coba jawab dulu. Gambar dulu yang pertama. Ini bidang datar kasarnya. Kasar. Ini bendanya. Ini ditarik. Nah, kalau ditarik, panahnya ke dalam atau keluar? Kalian jangan terkecoh dengan si jari ini, ya. Tapi kalian harus perhatikan soalnya. Soalnya bilang ditarik. Kalau ditarik, berarti dia panahnya keluar. Gini. Kalau ditekan, berarti ke dalam arahnya. Ya, beda ini antara ditarik sama ditekan. Kalau ditarik, panahnya keluar. Kalau ditekan, berarti panahnya ke dalam. Ini gayanya, P. Karena dia nempel sama bidang, berarti ada gaya normal. Dia punya gaya berat. Karena ditarik ke kanan, ya, berarti ada gaya gesek nih. Kemana ke gaya geseknya? Lawan arahnya, berarti ke kiri. Ini adalah F-nya. Kalian bayangin ini tuh adalah seperti koper. Jadi, walaupun ditariknya miring, si koper tetap berjalan atau bergerak di sumbu X, ya. Jadi, ini maksud dengan gaya gesek itu harus bersentuhan dengan si bidang, permukaan benda sama bidang. Berarti si gaya gesek yang bersentuhan dengan si benda nih. Karena bendanya bersentuhan di sini sama bidang, berarti di sinilah gaya geseknya. Tuh. Ini P-nya karena dia miring pasti membentuk sudut. Di sini sudut. Kalian wajib ingat kalau ada gaya miring, ya. Kalau ada gaya miring, itu wajib diapain? Wajib dijadikan apa? Gaya di sumbu X dan gaya di sumbu Y. Jadi ketika ada gaya yang miring seperti ini, kita harus jadiin dia di sumbu X dan di sumbu Y. Ini di sumbu X, berarti PX. Yang ini di sumbu Y, berarti PY. Wajib ya, berarti ketika ada gaya miring, harus ada di sumbu X dan harus ada di sumbu Y. Ada PX, ada PY. Gaya apapun itu ya, bisa gaya yang dari luar, bisa gaya berat, atau gaya yang lainnya. Ini gambarnya. Kita cari dulu PX sama PY-nya, karena ini pasti dibutuhin di soal. Kalau dia miring ya, PX sama PY pasti dibutuhin di soal. Sudutnya ada di sini nih, deket sama X. Berarti si PX pakainya cos. P cos theta. Ini PY, sudutnya ada di sini nih. Berarti PY itu pakai sin theta. Kenapa? Karena si PY jauh dari sudut yang diketahui. Berapa PX? Berapa PY? PY-nya. P-nya berapa? Di soal 60. Sin. Tetanya berapa sudutnya? 30. 60 dikali sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Berarti 30 Newton. Sekarang PX. P cos theta. P-nya 60. Cos theta, cos 30. 60 dikali cos 30 berapa? Setengah akar 3. 60 dikali setengah, 30 akar 3. Akar 3 saya bilang di soal, di markup di Google Form-nya adalah, akar 3 itu adalah 1,7. Berarti 30 dikali 1,7 sama dengan 51 Newton.
Inilah Px dan inilah Py. Baru nemuin Px sama Py nih. Kita baru masuk ke soal yang A. Gaya gesekan maksimum. Berapa sih Fmax-nya? Gimana cari nyari Fmax? Mu S dikali normal. Mu S-nya udah ada, normalnya belum ada. Berarti cari normal dulu. Lihat di gambar, gaya normal itu di sumbu apa? Di sumbu Y. Di sumbu Y, apakah bendanya bergerak? Kita lihat di gambar ini, dia bilangnya ditarik ya. Ditariknya ini nih ke sumbu X. Jadi walaupun dia ditariknya miring, si benda ini nggak tiba-tiba jadi melayang ya. Si benda ini walaupun ditarik miring, dia bergeraknya di sumbu X, tetap di sumbu X. Jadi di sumbu Y ya, di sumbu Y benda diam. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Apa aja yang ada di Y? N, W, sama ini Py. Py jangan sampai kelupaan. Dia juga ada di sumbu Y. N-nya positif karena ke atas. Py-nya juga positif karena ke atas. W-nya negatif karena ke bawah. Sama dengan 0. Untuk mencari N sama dengan min Py plus W. Atau bisa kita tulis W min Py. W-nya berapa? M dikali G. Min Py. Kita tulis ulang. N sama dengan M dikali G min Py. M-nya berapa masanya? 8. G-nya 10. Py-nya? Ini Py-nya. 30. 80 min 30. Sama dengan 50 Newton. Belum selesai nih. Ini baru gaya normal. Yang ditanya kan Fmax kan? Nih, yang ditanya adalah ini nih. Berarti kita masukin nih si gaya normal ke dia. Fmax sama dengan mu S dikali normal. Mu S-nya berapa? 0,5. Normalnya 50. 0,5 dikali 50 adalah 25 Newton. Oke, kita mulai di lembar baru karena yang tadi gak muat. Ini udah saya tulis lagi ulang gambar dan jawaban hasil-hasil yang tadi. Sekarang kita ke yang B. Gaya gesekan yang dialami balok. Yang B itu yang ditanya adalah gaya geseknya. Untuk mencari gaya gesek ya, kan kita nggak tahu apakah dia Fs, apakah dia Fk, apakah dia diam, apakah dia bergerak. Berarti harus kita cari tahu dulu. Gimana cara nyari taunya? Pakai perbandingan antara P sama Fmax. Ya, Fmax-nya udah dapat 25 Newton. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah gini. Fmax ini adalah gaya gesek maksimal. Gaya gesek itu ini nih, ada di sini, ada di sumbu X. Kalau kita lihat soal ya, gaya P ini kan miring ya, gaya P ini miring. Dia nggak ada di sumbu X, dia nggak ada di sumbu Y. Sedangkan gaya P ini harus kita bandingkan dengan F maksimal, di mana F maksimal ini ada di sumbu X. Berarti biar adil perbandingannya ya, si P ini juga harus kita cari P yang di sumbu X. Karena Fmax-nya itu di sumbu X ya, gaya geseknya ini terdapat di sumbu X, berarti gaya luarnya yang kita bandingkan itu juga gaya luar yang di sumbu X, bukan pakai yang dimiring ini. Berarti ini Px. Berapa Px-nya? Px-nya adalah 51 Newton. Lebih besar mana antara P sama Fmax? Lebih besar yang P. Oh, P lebih besar daripada Fmax. Kalau lebih besar berarti tandanya dia bergerak. Kalau bergerak berarti makanya adalah gaya gesek kinetis pakai Fk. Oh, berarti si F ini adalah Fk. Di mana gaya gesek Fk itu adalah mu k dikali normal. Berapa mu k-nya? Mu k-nya adalah 0,5.
Berapa normalnya? Tadi normalnya adalah 50. 0,2 dikali 50 sama dengan 10 Newton. Inilah gaya gesek yang dialami balok. Karena dia bergerak, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Lanjut, yang C. Percepatan yang dialami balok. Yang C. Percepatan berarti karena bendanya bergerak ya. Bergeraknya di sumbu X, ya kan? Ditarik miring, tapi bendanya nih tetap bergerak di sumbu X. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Kalau bergerak pakai hukum Newton 2. A sama dengan sigma Fx per M. Gaya apa aja yang ada di sumbu X? Lihat gambar. Oh, ternyata yang ada di sumbu X ini cuman gaya gesek dan Px. Ingat, gaya gesek ini karena dia bergerak berarti gaya geseknya udah gaya gesek Fk. Bergeraknya ke kanan ya. Bergeraknya ke kanan. Berarti kita sesuaikan dengan arah geraknya. Arah geraknya ke kanan berarti Px-nya positif. Px positif plus Fk-nya lawannya negatif. Fk per M. Berapa Px? 51. Berapa Fk? 10 per berapa masanya? 8. 41 dibagi 8 sama dengan 5,125 meter per sekund kuadrat.